Kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup dari Plasmodium. Jadi di sini apabila seekor nyamuk Anopheles betina menghisap darah manusia, maka secara otomatis nyamuk Anopheles betina tersebut juga akan mengeluarkan zat antikoagulan yang menjaga agar darah tidak membeku. Bersama dengan zat antikoagulan tersebut, maka keluarlah sporozoid dan mulai masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian bersama aliran darah sampailah sporozoid tersebut pada hati manusia. Tahapan ini disebut dengan tahap eksoerithrositer. Nah, ini gambarannya. Jadi pada saat nyamuk Anopheles betina menggigit manusia, maka sporozoid itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian melalui aliran darah sporozoid ini akan sampai ke hati. Dan tahap ini disebut dengan tahap eksoerithrositer. Kemudian setelah kira-kira 3 hari, sporozoid tersebut akan pindah dari hati, kemudian menginfeksi sel darah merah. Tahapan ini disebut dengan tahap eritrositer. Sporozoid yang berada di dalam sel darah merah itu disebut dengan tropozoid. Nah, ini gambaran dari sporozoid yang berpindah dari hati ke sel darah merah. Tapi ini di sini kok tulisannya merozoid ya? Ini kan seharusnya sporozoid, ini salah cetak kelihatannya. Kemudian sporozoid yang telah sampai ke dalam sel darah merah maka akan disebut dengan tropozoid. Dari satu tropozoid tersebut akan membelah secara sikozoni dan menghasilkan 6-36 merozoid tergantung jenis spesiesnya. Di sini bisa diperhatikan bahwa tropozoid tersebut akan membelah secara sizogoni dan menghasilkan 6-36 merozoid tergantung dari spesiesnya. Kemudian setelah sel darah merah tersebut pecah, maka merozoid akan mulai mencari sel darah merah yang baru. Nah, di sini sel darah merahnya mulai pecah, kemudian merozoidnya akan mulai keluar berkeliaran mencari sel darah merah yang baru. Kejadian ini berlangsung berulang-ulang sehingga dalam waktu singkat dalam tubuh terdapat banyak sekali merozoid. Nah, di sini setelah merozoidnya lepas, maka dia akan mencari sel darah merah yang baru, kemudian masuk ke dalam siklus ini lagi, sehingga akibatnya merozoid tersebut akan menjadi semakin banyak dan semakin banyak di dalam tubuh manusia. Bersama dengan pecahnya sel darah merah tersebut, maka akan timbul rasa kedinginan yang diikuti dengan perasaan demam atau panas. Kemudian setelah beberapa waktu, merozoid tersebut akan berubah menjadi gametosit, yaitu calon sel gamet. Kemudian jika semisalnya darah manusia tersebut dihisap oleh nyamuk Anopheles betina, maka di dalam tubuh nyamuk tersebut gametosit akan berubah menjadi mikrogamet atau gamet jantan dan makrogamet atau gamet betina. Nah, di sini di saat nyamuk Anopheles betina menghisap darah manusia yang di dalam tubuhnya terdapat gametosit, maka gametosit tersebut akan masuk ke dalam tubuh nyamuk Anopheles betina tersebut. Kemudian gametosit tersebut akan berubah menjadi mikrogamet atau gamet jantan
dan juga berubah menjadi makrogamet atau gamet betina. Kemudian jika makrogamet dan mikrogamet tersebut melebur, maka terbentuklah zigot. Jadi di sini di saat mikrogamet dan makrogamet tersebut melebur, maka terbentuklah zigot. Nah, ini zigotnya. Kemudian zigot akan menjadi ookinet yang bentuknya seperti cacing dan menerobos dinding, usus atau perut nyamuk dan kemudian membulat yang disebut dengan ookista. Di sini bisa kita lihat bahwa zigot yang menjadi ookinet akan mulai menerobos usus nyamuk atau perut nyamuk yang kemudian membulat seperti ini dan berubah nama menjadi ookista. Dari ookista ini akan dihasilkan beribu-ribu sporozoid. Di sini bisa dilihat ookista akan menghasilkan beribu-ribu sporozoid. Jadi ini sporozoid. Nah, ini sporozoidnya. Kemudian sporozoid akan sampai pada kelenjar liur nyamuk. Nah, sporozoid ini akan sampai kepada kelenjar liur nyamuk, dan jika nyamuk Anopheles betina ini menggigit manusia yang sehat, maka sporozoid tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia yang sehat tersebut, dan kemudian mulailah alur yang telah saya bahas sebelumnya tadi. Oke, sekian dari siklus hidup Plasmodium. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang flagellata. Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.